Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya. Nama saya Indika Aries Pertama. Saya merupakan Solution Strategist Engineer di Esri Indonesia. Mungkin selama kurang lebih dalam 1 jam, saya akan membawakan materi terkait building transit oriented development with RJS Urban. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang mungkin nanti rekan-rekan sekalian dan Bapak dan Ibu bisa mulai mengisi pertanyaan-pertanyaan di chat box yang nantinya akan saya bacakan setelah sesi presentation dan demo. Sebelum masuk kepada transit oriented development dan bagaimana penggunaan RJS Urban lebih jauh, mungkin di sini saya ingin memberikan terlebih dahulu bagaimana sih perkembangan GIS pada saat ini. Mungkin beberapa rekan-rekan sudah familiar dengan yang namanya RJS Desktop, yang biasa kita kenal sebagai ArcMap, ataupun di era sekarang mulai terkenal juga RJS Pro. Nah, di sini biasanya kita hanya membuat peta secara 2 dimensi dan outputnya hanya pembuatan peta dari RJS Desktop tersebut. Namun ketika ingin sharing data and collaboration, mungkin di situ terjadi beberapa kesulitan, di mana data-datanya banyak yang tercecer, atau mungkin kita harus perlu menggunakan flash disk, hard disk, dan lain-lain untuk menggabungkan atau mengcompile semua data spasial yang kita miliki. Kemudian eranya juga sudah beralih, kita membutuhkan yaitu server di mana ditempatkan di suatu tempat di mana data spasial kita dapat dikonsum bersama-sama di suatu tempat sehingga orang-orang akan bisa mengkonsum data tersebut. Nah, pada era sekarang selain kita dapat menyimpan semua data spasial kita di suatu lokasi atau server, nah kita juga bisa mempublishnya secara online sehingga kita bisa melihat dimanapun, kapanpun, ataupun menggunakan gadget apapun yang kita miliki. Nah, diharapkannya dengan era enterprise atau online ini kita ke arah distribute, di mana nantinya kita bisa sharing data and collaboration akan lebih mudah di sini. Mungkin anggap saja di sini adalah pemerintah pusat yang mungkin nantinya membutuhkan data dari kementerian ataupun lembaga-lembaga lain di sini. Nah, ketika kita sudah masuk di era distribute ini, tentunya kita harus bisa datanya itu memiliki data yang sama, kemudian juga kita bisa sharing secara online, sehingga dalam waktu yang cepat kita bisa mendapatkan data-data tersebut. Nah, kemudian inilah yang tagline kita, yaitu the science of where, di mana kita di sini selalu memulai dari data management and integration, di mana bagaimana data-data yang biasanya tercecer kita compile menjadi satu, kemudian disitulah data management and integration itu. Nah, kemudian kalau visualization and mapping mungkin sudah biasa ya, mungkin rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian juga sudah sering melakukan seperti pemetaan untuk membuat peta area studi ataupun delineasi wilayah studi ataupun peta analisa-analisa yang lainnya. Kemudian masuk ke dalam analisis and modeling, di mana di sini sebenarnya kita bisa banyak mengembangkan analisis dan modeling, karena tools yang sekarang kita punya itu sudah kita bisa buat secara online dan kita bisa sharing secara online, sehingga orang-orang yang mungkin tidak memiliki ArcGIS pun juga dia bisa merunning tools-tools yang sudah kita buat melalui browser. Nah, kemudian tentunya juga akan memudahkan planning and design dan memudahkan untuk decision making yang nantinya akan apa nih action plan kita dari rencana kita. Nah, ini framework and process yang kita sering sebut sebagai end-to-end solution. Nah, di sini kita biasanya juga membagi 3, di mana system of record, system of insight, dan system of engagement. Di mana system of record tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita di sini
tentu permasalahannya data, di mana data masih banyak yang tercecer, belum terkompil menjadi satu, kemudian data-data tersebut juga sangat sulit untuk kita berikan atau share ke kementerian ataupun lembaga yang lain dikarenakan keterbatasan. Kemudian dari system of record ini kita menuju ke system of insight, di mana kalau system of insight ini setelah data yang kita kumpulkan itu bisa kita lakukan apa sih analisisnya nih, tools apa yang bisa kita berikan, karena di era sekarang ini tools ini sudah bisa kita share secara online sehingga orang-orang yang mungkin belum mengetahui secara teknis terkait RJS, dia juga bisa menggunakannya dengan mudah melalui web ataupun browser. Kemudian yang terakhir yaitu tidak kalah pentingnya yaitu sistem of engagement. Nah, di sini ketika kita berkaitan dengan GIS, pasti banyak orang melihat GIS itu seperti terlalu teknis, kemudian terlalu sulit, sehingga orang tidak terengage dengan peta-peta yang kita buat. Padahal seharusnya peta-peta yang kita buat itu dapat mengengage dan kita bisa melihat lebih banyak dari visualisasi peta yang kita berikan. Nah, kemudian contohnya misalkan dari sistem of engagement ini kita tidak hanya menampilkan sebuah peta dua dimensi, entah analisa kepadatan penduduk, analisa apa dan lain-lain. Nah, kita bisa buatkan sebuah dashboard, kemudian kita juga bisa buatkan sebuah survei lapangan yang nantinya dari hasil survei tersebut langsung masuk ke dalam dashboard yang bisa dilihat di comment center ataupun di kantor seperti itu. Nah, itu sistem engagement yang akan lebih menarik dibandingkan data spasial itu hanya sekedar peta dua dimensi. Nah, di era sekarang 3D ini juga sedang cukup happening ya, di mana banyak kita membutuhkan sharing data terkait data-data 3D, di mana biasanya data-data ini merupakan data-data building information modeling yang biasanya dibuat di software Autodesk seperti AutoCAD, kemudian Revit, AutoCAD Civil 3D. Nah, di era sekarang ini ArcGIS sudah bisa mengkonsum data-data tersebut. Jadi integrasi datanya lebih mudah. Nah, tentunya juga di ArcGIS Urban nanti kita bisa menampilkan juga project-project untuk data-data BIM ini yang nanti mungkin akan kita lihat pada saat demo. Nah, kemudian inilah merupakan permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi sehari-hari. Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini sangat berkaitan satu sama lain, di mana kita mulai dari peningkatan populasi setiap tahunnya yang tidak terkendali, kemudian hingga terjadinya urbanisasi. Nah, dari urbanisasi tersebut, akhirnya wilayah perkotaan pun membutuhkan permintaan lebih terhadap permukiman, kemudian perdagangan jasa, sehingga ruang-ruangnya pun menjadi semakin terbatas. Nah, dari ruang-ruang yang semakin terbatas tersebut, banyak orang yang bekerja di kota ini mengalami kesulitan untuk bekerja karena kemacetan. Nah, kemacetan ini sebenarnya disebabkan oleh kurangnya integrasi dari public transport yang sudah ada di kawasan kita. Sehingga orang yang tadinya ingin menggunakan public transportation harus 2-3 kali menaiki kendaraan umum, namun tidak terintegrasi, sehingga akhirnya orang-orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Nah, di mana setelah menggunakan kendaraan pribadi tentunya akan menyebabkan polusi udara yang sangat parah pada kota kita. Sebelumnya sebenarnya untuk sebelum masuk kepada kawasan transit oriented development ini sebenarnya apa sih? Mungkin juga beberapa sudah ada yang tahu apa itu kawasan transit oriented development. Sebenarnya transit oriented development ini memiliki beberapa literatur, banyak sekali literatur yang bisa kita ambil terkait transit oriented development. Namun pada kali ini saya mengambil sumber dari ITDP, dan kemudian jika ada yang belum mengetahui apa sih TOD, sebenarnya TOD itu adalah suatu konsep ataupun desain kawasan yang kita berusaha untuk mengintegrasikan suatu kawasan tersebut sehingga
transportasi publik lebih diutamakan dibanding kendaraan pribadi dan tentunya akan memudahkan pergerakan di kota itu. Nah, goals-nya apa untuk transit oriented development ini? Tentunya kita ingin meningkatkan jumlah public transportation service-nya. Jadi fasilitas transportasi publik itu kita tingkatkan sehingga kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga perpindahan antar modanya pun itu bisa lebih terintegrasi ataupun bisa hanya dengan menggunakan berjalan kaki ataupun bersepeda. Kemudian kita juga bisa tujuannya yaitu selain itu yaitu mengoptimalisasi ruang yang ada di perkotaan. Nah, ini merupakan beberapa indikator yang ada untuk kawasan transit oriented development sendiri, yaitu yang pertama walk, di mana walk ini ketika kita ingin membuat suatu kawasan transit oriented development, kita menginginkan di kawasan tersebut kita bisa berpindah dari satu titik ke titik lainnya hanya dengan berjalan kaki ataupun bersepeda, sehingga kita sangat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Maka dari itu, indikator yang kedua juga harus ramah pesepeda, selain itu juga ramah pejalan kaki. Yang ketiga yaitu connect and transit, di mana connect and transit ini sangat diperlukan karena tadi permasalahan yang kita sebutkan pertama itu adalah kurangnya integrasi antar moda. Nah, di sini dalam kawasan TOD nantinya tentunya kita menginginkan kawasan yang saling terintegrasi sehingga dalam satu kawasan kita dapat pergi ke kantor ataupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita hanya dengan public transportation ataupun bisa dengan berjalan kaki atau hanya dengan bersepeda sehingga tidak lagi memerlukan kendaraan pribadi. Nah, di situ tentunya kita membutuhkan beberapa titik-titik transit sehingga kita memudahkan untuk berganti moda dari moda tram atau MRT ke moda lainnya. Next, ini merupakan indikator yang kelima dan enam yaitu mix and densify, di mana kita memerlukan dalam satu kawasan itu mixed use, di mana kita memiliki kawasan permukimannya, kita memiliki kawasan komersialnya, kemudian ada juga kawasan perkantoran dan lain-lain, sehingga di dalam satu kawasan itu kita tidak perlu lagi keluar jauh-jauh untuk pergi ke kantor karena sudah terfasilitasi dalam satu kawasan tersebut. Makanya kita ketika membuat kawasan transit oriented development ini salah satu indikatornya yaitu perlunya mixed use dari land use tersebut. Nah, kemudian yang keenam itu densify, di mana minimnya ruang di perkotaan karena terjadinya urbanisasi sehingga kita harus bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada, sehingga dari yang tadinya rumah tapak mungkin kita akan bisa memvertikalkan permukiman tersebut dengan alasan untuk memanfaatkan ruang-ruang yang ada untuk memenuhi kebutuhan permukiman di kawasan tersebut. Yang ketujuh dan terakhir yaitu shift and compact, di mana compact ini kita ingin memadatkan kawasan kita agar tidak menyebar sampai ke area pinggiran, sehingga di dalam satu kawasan itu kita sudah dapat memenuhi segala kebutuhan dari kita, mulai dari perkantoran, pendidikan, jasa, dan lain-lain. Kemudian shift di sini adalah maksudnya untuk sangat membatasi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga dalam satu kawasan ini kita hanya bisa berjalan ataupun bersepeda atau menaiki transportasi umum. Mungkin kalau untuk penggunaan kendaraan pribadi bisa ditaruh di beberapa kantung parkir yang disediakan di dalam kawasan transit oriented development itu sendiri. Nah, sebelum kita menentukan indikator-indikator tersebut, tentunya kita akan mencari mana sih kawasan yang sepertinya potensial nih untuk dilakukan transit oriented development. Kita lakukan beberapa syarat ini untuk menentukan kawasan mana yang potensial menjadi kawasan transit oriented development. Di sini kawasan yang potensial merupakan kawasan yang lokasinya sudah memiliki beberapa transport facilities, minimal satu public transportation
ada di area tersebut. Kemudian juga lokasinya dekat, lokasinya memang sudah memprioritaskan kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Dan tentunya juga mulai sudah menyediakan kantung-kantung parkir untuk berpindah moda dari kendaraan pribadi kepada transportasi umum. Dan yang ketiga dan terakhir ini merupakan lokasi yang strategis, di mana lokasinya tersebut ada di pusat kota dan memiliki berbagai macam land use seperti komersial, residensial, dan lain-lain. Nah, ini sebelumnya kita akan masuk kepada aplikasi ArcGIS Urban, di mana aplikasi ini yang nantinya akan membantu kita untuk mendesain sebuah kawasan transit oriented development. Nah, di sini saya akan meng-highlight beberapa fitur utama dari ArcGIS Urban ini, di mana fitur utamanya itu kita bisa memasukkan indikator, kemudian kita juga bisa melakukan planningnya seperti apa, sesuai dengan regulation ataupun zoning yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa memasukkan project kita, yang mana biasanya project kita itu berupa bangunan-bangunan 3D atau BIM, Building Information Modeling. Kemudian, nah sebenarnya ini yang dimaksudkan tadi, kita ingin meng-engage, di mana kita dari sisi pemerintah maupun pengembang sampai kepada citizen atau masyarakat, kita bisa berkolaborasi di sini. Nah, mungkin bagaimana kolaborasinya akan lebih saya jelaskan pada saat demo nanti. ArcGIS Urban di sini merupakan salah satu aplikasi yang berbasis web based ya. Nah, di sini dia sangat mudah digunakan, kemudian sangat interaktif, dan dia juga merupakan excellent planning tools. Nah, gimana sih excellent planning tools-nya? Nah, yang pertama yaitu 3D City Model Context for Change, di mana di sini biasanya kita ketika membuat base map atau peta dasar, kita terbiasa menggunakan peta dasar secara dua dimensi, peta-peta dua dimensi. Nah, di sini kita bisa memasukkan 3D base map yang kita miliki atau kondisi existing kawasan kita yang kita miliki secara 3D. Nah, kemudian kita bisa memasukkan beberapa indikator yang mungkin cocok dengan perencanaan kita. Misalkan kalau di gambar atau di slide yang rekan-rekan dan Bapak Ibu lihat di sini adalah indikator mengenai kepadatan penduduk. Jadi misalkan kita ingin mengisi infill development atau kita ingin membangun sebuah apartemen, kita ingin mencari yang di mana sih area atau kelurahan, kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Nah, dari sinilah kita akan lebih mudah menganalisa dan menentukan perencanaan selanjutnya dengan indikator-indikator yang bisa kita masukkan. Nah, tentunya indikator-indikator ini nantinya disesuaikan dengan kawasan apa yang mau kita buat dan literatur apa yang kita pakai. Nah, kemudian ini yang bagi saya menarik, mungkin rekan-rekan dan Bapak Ibu juga banyak dari yang sudah berkecimpung di bidang tata ruang, di mana sudah tidak asing lagi dengan zoning and land use plan. Nah, di ArcGIS Urban ini kita sudah bisa memasukkan zoning and land use plan tersebut yang mungkin biasanya kita kenal dengan PZ atau peraturan zonasi. Di mana peraturan zonasi ini biasanya berupa teks, zoning teks, ataupun peta dua dimensi yang isinya berwarna-warni sesuai dengan zoningnya. Namun kalau di ArcGIS Urban ini kita bisa merepresentasikan visual lebih baik dengan 3D, kemudian juga kita bisa melihat feature buildingnya itu nanti akan seperti apa sih jika kita menggunakan zoning and regulation yang sudah kita buat, seperti itu. Kemudian selain itu juga sebenarnya kita bisa sampai kepada building tipologi, di mana kita bisa menentukan tipologi dari bangunan-bangunan yang ada di kawasan kita. Nah, ini yang sempat saya singgung tadi, project overview and design review, di mana ketika government ataupun pemerintah
sudah melakukan perencanaan. Di sini bisa kita masukkan 3D project modelnya, misalkan kawasannya, kawasan apa zonanya, misalkan untuk zona perdagangan. Nah, ada yang ingin berinvest di daerah tersebut, nah itu bisa memasukkan 3D project modelnya. Bangunannya seperti apa sih? Realnya tuh akan seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Oke, nah, kita akan masuk ke demo. Sebelumnya di sini perlu saya tekankan dulu bahwa sebenarnya di sini kita tidak akan menunjukkan bagaimana kita mendesain suatu kawasan TOD secara real atau bagaimana TOD itu dibuat secara detail. Nah, di sini kita hanya mencoba mengimajinasikan bagaimana sih aplikasi ArcGIS Urban ini dapat membantu dalam pembuatan kawasan transit oriented development. Mungkin nantinya ketika rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu ingin mencoba aplikasi ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, misalkan ingin membangun kawasan strategis ekonomi atau kawasan strategis pariwisata yang nantinya indikatornya pun disesuaikan dengan literatur-literatur yang dimiliki. Nah, ini adalah salah satu contoh demo yang berada di San Francisco. Namun ini bukan terkait transit oriented development, ini lebih bagaimana sih menunjukkan RJS urban ini. Nah, sebelumnya saya menentukan kawasan transit oriented development ini di daerah Blok M. Nah, sebelum kita masuk ke demo yang transit oriented development Blok M, mungkin teman-teman bertanya-tanya bagaimana sih tampilan awalnya RJS urban itu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari RJS urban, di mana di sini sudah tersedia beberapa template yang disediakan oleh RJS Urban. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita ingin menggunakan template yang kosong sehingga kita bisa membuat template tersendiri untuk kawasan kita. Nah, kita bisa memasukkan nama proyek kita. Misalkan proyek kita itu terkait TOD, Transit Oriented Development. Kemudian template-nya dipilih yang kosong saja. Oke. Kemudian kita setup urban untuk masuk ke tampilan awal dari RJS urban. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengisi beberapa type di mana ini yang harus kita isi untuk menentukan zoning regulation kita. Contohnya di sini kita ingin mengisi space type use. Nah, apa sih space type use itu? Space type use di sini itu adalah jenis kegiatan. Di mana jenis kegiatan apa saja sih yang diperbolehkan nantinya untuk
zoning tersebut. Misalkan di situ daerahnya adalah zona merah atau zona pelayanan umum dan sosial kalau di contohnya di sini ya. Nah, nantinya itu akan ketika kita membuat jenis kegiatannya, ketika kita ingin membuat rumah sakit di zona tersebut diizinkan atau tidak. Nah, ini sebenarnya lebih kepada seperti ITBX. Kalau kita perencana lebih biasa mengenal dengan ITBX. Namun pada RJS Urban ini sebenarnya kita tidak sepenuhnya seperti ITBX karena si RJS Urban ini tidak mengenal seperti bersyarat dan lain-lain. Dia hanya diizinkan dan tidak diizinkan seperti itu. Kemudian setelah memasukkan species type, kita juga memasukkan zoningnya, zoning existing ataupun zoning rencana kita nantinya akan seperti apa zoning code-nya. Misalnya seperti R1 perumahan kepadatan rendah, kemudian R4 dan lainnya, tergantung peruntukannya untuk apa. Nah, di sini sebenarnya ketika kita memasukkan space type use dan zoning type, di sini kita bisa memasukkannya secara manual seperti ini ataupun melalui Excel yang sudah kita buat terlebih dahulu sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa menentukan building type use. Nah, tadi sempat saya singgung di mana kita bisa menentukan hingga kepada bagaimana tipologi bangunan tersebut. Misalkan di satu daerah untuk apartemen, dia itu minimal 10 lantai. Kemudian kita bisa bikin meshingnya itu seperti apa, apakah menggunakan podium atau tower yang menjulang tinggi. Nah, di sini kita bisa tentukan bagaimana building type use di daerah kita. Nah, mungkin nanti akan juga bisa disesuaikan dengan peraturan-peraturan atau regulation yang ada di kawasan kita. Seperti apa sih building tipologinya di daerah kita. Nah, itu merupakan building types. Nah, seperti pada contohnya nih, kita membuat building types terkait townhouse. Nah, townhouse untuk rumah tinggal vertikal, kita masukkan minimum number of floors-nya berapa, kemudian maksimumnya berapa. Nah, kita juga bisa buat ini menjadi lebih dari satu kegiatan. Kita bisa tentukan, misalkan kalau biasanya kita tahu apartemen itu bisa lebih dari satu kegiatan, di mana lantai yang pertama misalkan untuk perdagangan dan jasa atau mall, di lantai atasnya selanjutnya itu baru permukimannya, apartemennya. Itu. Kemudian kita juga bisa menentukan apakah ini diberikan basement, tempat parkir atau tidak. Nah, kurang lebih itu penjelasan untuk building type. Nah, ini merupakan tampilan existing di mana kawasan Blok M yang saya tentukan sebagai kawasan transit oriented development. Nah, di sini ketika kita lihat sebenarnya kawasan ini secara sekilas dilihat belum memenuhi indikator-indikator yang ada untuk kawasan transit oriented development, di mana belum adanya bangunan-bangunan vertikal, kemudian masih banyaknya rumah-rumah tapak, belum secara vertikal, dan belum terintegrasinya moda-moda yang ada di daerah tersebut. Nah, maka dari itu di sini kita bisa memasukkan indikator plans and project, di mana ini fitur utama dari si RJS Urban. Nah, di sini saya mencontohkan, saya memasukkan indikator yaitu land use existing-nya. Saya ingin lihat bagaimana sih land use existing yang ada di kawasan Blok M. Nah, ini sebagai salah satu indikator di mana saya ingin menentukan kawasan ini sudah merupakan kawasan yang cukup mixed use, memiliki berbagai macam kegiatan dibanding kawasan-kawasan yang lainnya. Makanya ditentukan sebagai kawasan transit oriented development di kawasan Blok M ini. Kemudian selain itu kita juga bisa menentukan analisis lain atau indikator lain. Misalkan untuk penentuan delineasi dari kawasan transit oriented development saya sendiri, di sini saya menentukan dengan cara melihat walkability-nya, di mana dalam satu kawasan ini dengan asumsi
pergerakan individu atau orang itu paling jauh untuk berjalan kaki adalah 500 sampai 1 kilo, 500 meter sampai 1 kilometer. Nah, di situ menjadi acuan saya bahwa saya ingin mendelimiasi kawasan tersebut sejauh itu agar kawasan ini dapat dijangkau hanya dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Nah, kemudian di sini juga saya sudah memasukkan skenario 1 ataupun perencanaan yang sudah saya buat dan dengan menyesuaikan zoning regulation yang ada di kawasan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin sudah lebih terlihat bangunan-bangunannya vertikal, kemudian sudah ada beberapa titik transportasi seperti yang di tengah itu. Ini adalah titik transitnya, yaitu di MRT Blok M sendiri yang dikelilingi dengan zona yang mixed use atau campuran, sehingga nantinya ini dapat memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu tanpa perlu menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kemudian di sini selain itu kita juga bisa memasukkan project. Mungkin tadi teman-teman dan bapak-bapak dan ibu-ibu udah melihat bagaimana sih kita perencanaan kita. Nah, di sini kita melakukan memasukkan dulu species type-nya seperti yang tadi dicontohkan, building type-nya. Setelah itu memasukkan building type, barulah kemudian kita bisa mengenerate bangunan-bangunan tersebut. Bagaimana sih feature buildingnya seperti yang terlihat tadi. Jadi penampilan yang saya perlihatkan tadi adalah tampilan-tampilan feature building yang disesuaikan dengan regulation yang kita buat sendiri. Tentunya itu nantinya harus menyesuaikan dengan regulation-regulation dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di kawasan tersebut. Nah, kemudian ketika kita sudah membuatkan perencanaan, kita sudah bisa melihat bagaimana tipologi bangunannya, kita bisa melihat bagaimana feature buildingnya, kira-kira kalau simulasi lah, itu seperti simulasi bagaimana feature buildingnya ketika kita membuat perencanaan yang seperti itu. Nah, di sini setelah kita melakukan perencanaan, tentunya kita bisa memasukkan proyek. Misalkan di daerah kawasan MRT ini yang tadinya merupakan permukiman-permukiman tapak, kita arahkan menjadi apartemen ataupun permukiman vertikal seperti itu. Nah, ini kita masukkan proyeknya, kita apply, kita submit proyeknya, areanya seberapa, kemudian kita berikan nama. Misalkan di sini saya berikan nama apartemen. Kemudian kita juga bisa memasukkan detail dari alamat lokasi dari kita membangun apartemen itu di mana. Kemudian kita bisa deskripsikan apa pembangunannya akan seperti apa. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan gambar dari bagaimana nantinya gambar render. Mungkin yang biasanya kita masukkan bisa memasukkan gambar render. Nah, kemudian ini kita masukkan juga statusnya. Submitted kah, review, rejected, approve, atau yang lainnya. Nah, maksud dari status ini adalah ketika kita mempropose suatu project, itu kemungkinan ada juga bisa di reject. Biasanya di reject ini dikarenakan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, misalkan KDB-nya, KLB-nya, dan lain-lain. Ini kita masukkan dengan status rejected. Jadi bangunan tersebut belum dibangun, tapi statusnya rejected. Nah, kita masukkan 3D building yang kita miliki, yaitu apartemennya seperti apa. Kita masukkan di design and visualization. Nah, jadi terlihat di sini bahwa yang tadinya rumah tapak
atau permukiman biasa kita arahkan menjadi bangunan-bangunan vertikal seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kita bisa memasukkan lebih dari satu desain project. Jika kita memiliki 10 desain project untuk di beberapa lokasi, kita bisa memasukkannya. Ini saya contohkan salah satu contoh untuk bagaimana sih desain project ketika kita ingin mempropose project dari kondisi existing, kemudian rencana nanti bangunannya akan seperti apa. Nah, sebelum masuk ke question and answer, sebenarnya saya ingin mencontohkan bagaimana sih jika perencanaan yang tadi sudah kita buat, kita tidak puas dengan perencanaan yang kita buat. Nah, kita sebenarnya bisa mengedit perencanaan yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam mode editing dari perencanaan yang tadi sudah kita buat. Misalkan saya ingin mencontohkan apartemen yang dekat dengan kawasan transit ini. Saya klik. Nah, di sini space use type-nya adalah high rise untuk high rise office. Mungkin kita bisa menggantinya dengan beberapa space use type yang sudah kita masukkan sebelumnya tadi di awal, seperti rumah sakit. Tentunya disesuaikan juga dengan zoningnya. Ketika kita memasukkan yang salah, misalkan contohnya ini untuk kawasan perkantoran ya, saya masukkan untuk kawasan rumah sakit misalkan. Nah, nanti dia akan langsung merubah tampilan feature building untuk kawasan rumah sakit. Nah, seperti itu. Mungkin saya contohkan lagi. Selain yang rumah sakit, misal, nah kawasan permukiman nih, R456. Nah, misalkan di sini akan kita ganti menjadi apartemen ataupun diganti menjadi high-rise office. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana dia menolak ataupun tidak mengizinkan bangunan tersebut berdiri di sini karena memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dia akan muncul tanda seru seperti ini, di mana kita bisa lihat nih, kenapa nih tanda serunya ada di mana. Nah, kita cari di indikator yang ada di sini. Nah, ternyata di sini adalah FAR-nya. Atau di sini bisa kita lihat floor area ratio. Biasanya kita mengenal kalau untuk perencanaan di Indonesia ini KLB. Nah, KLB-nya ini dia untuk perkantoran itu sampai 9. Sementara kalau di zoningnya, di peraturannya, maksimum dari KLB adalah 2,4. Makanya dia tidak diizinkan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi dalam menentukan space use type-nya atau jenis kegiatannya harus kita sesuaikan juga dengan zoningnya. Ketika tidak sesuai, tentunya dia langsung akan memberikan pemberitahuan bahwa ini tidak sesuai. Nah, mungkin juga nanti bisa saja yang tidak sesuai bukan hanya KLB-nya, bisa dari maksimum coverage-nya. Maksimum coverage itu kalau di perencanaan di Indonesia kita mengenal dengan KDB atau
koefisien dasar bangunan seperti itu. Nah, selain itu di sini kita juga bisa melihat building envelope atau zoning envelope-nya di sini. Biasa kita mengenalnya itu dengan amplop ruang ya, kalau di perencanaan. Nah, ini simulasi untuk zoning envelope-nya dengan RJS Urban. Nah, di sini kenapa nih zoning envelope-nya tinggi banget? Sepertinya kan nggak rasional untuk permukiman. Karena di sini saya menuliskannya untuk maksimum height-nya yaitu sampai 200 meter. Harusnya disesuaikan untuk permukiman maksimum height-nya itu berapa. Itu kita menentukan tersebut tentunya dengan menyesuaikan regulation yang ada di kawasan tersebut. Jadi kalau misalkan untuk permukiman harus kita sesuaikan lagi, tidak boleh sampai 200 meter. Nah, ini contoh building envelope yang mungkin sudah cukup sesuai untuk zona perkantoran. Ini ketika kita ingin melihat envelope-nya, nah akan muncul seperti ini. Karena di sini saya menentukan untuk maksimum ketinggiannya tidak sampai 200 meter. Jadi disesuaikan dengan kawasan untuk perkantoran maupun kawasan perdagangan biasa dan kawasan-kawasan lainnya. Jadi tentunya kita harus menyesuaikan dengan zoning regulation yang ada juga. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita lihat. Nah, ketika kita ingin mendevelop, di sini kan fiturnya untuk mendevelop. Nah, di sini kita bisa mendevelop semua yang ada di kawasan transit development ini. Tentunya nantinya disesuaikan dengan regulasinya. Misalkan kita ingin mendevelop sebagai apartemen. Nah, apakah apartemen ini diperbolehkan di kawasan perkantoran? Nah, seperti yang tadi, kemudian juga selain kita bisa mendevelop apa jenis kegiatannya, nah kita di sini bisa melihat building regulation-nya. Ini building regulation yang kita buat sebelumnya, bahwa untuk high rise office itu maksimum height-nya 100 meter, kemudian maksimum structure depth 50 meter. Nah, maksimum structure depth ini adalah maksimal koefisien untuk basement. Mungkin kita biasa mengenal koefisien tapak basement ya, kalau untuk di perencanaan di Indonesia. Nah, ini kita masukkan building regulation-nya, sesuaikan dengan peraturan yang ada. Nah, di sini kemudian nanti kita bisa memasukkan layout space-nya apa. Nah, seperti itu. Selain itu kita juga bisa membuat tiering. Nah, di sini kita misalkan di lantai 1 sampai lantai 10 itu start height-nya mulai dari 0, kemudian kita masukkan juga rear street setback, rear interior setback. Nah, ini sebenarnya sudah sangat detail untuk terkait tiringnya. Mungkin kalau memang ada dokumen ataupun regulasi yang sampai sedetil ini bisa kita masukkan. Namun setahu saya belum pernah melihat yang sampai sedetail itu, karena si RJIS Urban sendiri ini mengadopsi regulation dari luar. Makanya perlu beberapa penyesuaian ketika kita ingin membuatnya untuk studi kasus kawasan di Indonesia. Selain untuk mendevelop, kita juga bisa melihat species type-nya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan nih sudah berapa persen di dalam kawasan TOD kita. Nah, perkantoran 17%, kemudian rumah tinggal tapak, dan lain-lain. Dan fitur yang tidak kalah penting sebenarnya juga capacity. Di sini kita bisa melihat population existing, targetnya sampai tahun 2000, misalkan kita buat kawasan ini tahun 2020, hingga perencanaannya hingga tahun 2025 misalkan. Nah, di sini kita masukkan existing target, nah dia bisa langsung mengenerate berapa sih populasi yang sudah ada di kawasan ini jika menggunakan peraturan ataupun skenario yang sudah kita buat. Nah,
Kebetulan saya tidak memasukkan tersebut atau tidak memasukkan angka-angka tersebut. Mungkin nanti rekan-rekan sekalian ketika ingin mencoba bisa mencoba bagaimana cara memasukkan population, kemudian household-nya, kemudian jobs. Nah, ini bisa kita isi. Nah, ini capacity ini sebenarnya sangat penting untuk menentukan perencanaan selanjutnya juga. Kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana sih system of engagement-nya yang tadi sempat saya singgung, mulai dari pemerintahan, kemudian pengembang, sampai kepada masyarakatnya. Di mana di sini adalah perencanaan yang sudah kita buat atau sudah si perencana ataupun government buat. Kemudian project tadi adalah project yang disubmit oleh pengembang. Jadi misalkan salah satu pengembang ingin mengembangkan di daerah kawasan transit oriented development. Dia mengajukan beberapa project, dia memberikan desain, kemudian memberikan dokumen-dokumen terkait. Nah, nanti government pun langsung submit ke dalam RJS Urban dan bisa dilihat prosesnya secara langsung oleh masyarakat. Apakah si desain itu sudah di-approve atau sedang under construction ataupun ditolak dikarenakan beberapa regulation yang dilanggar seperti itu. Selain itu menariknya juga kita sebagai citizen atau masyarakat kita bisa memberikan ideas nanti dari misalkan saya memiliki rumah di daerah ini. Nah, di sini saya ingin menambahkan ideas dari acara dari rencana yang sudah dibuat oleh pemerintah. Misalkan saya ingin membuat idea, kita add an idea, kita pilih mana rumah kita, kemudian kita bisa komen di sana. Kita bisa komen di sana apakah kita excited dengan pembangunan dari government atau pemerintah, atau kita memiliki komen terkait misalkan di daerah rumah kita telah dibangun kawasan transit oriented development malah terjadi kemacetan. Nah, kita di sini bisa memasukkan ide-ide kita agar pemerintah pun bisa menotis apa sih keinginan dari masyarakatnya seperti itu. Sehingga nanti langsung ada action plan selanjutnya. Misalkan di sini terjadi kemacetan, kita masukkan, kemudian kita juga bisa masukkan simbol. Nah, kita sedih atau frustasi nih karena macetnya di daerah Jakarta. Nah, kita masukkan simbol, kemudian klik OK. Nah, nanti setelah klik OK, di sini akan langsung muncul siapa yang memberikan ide ataupun komentar. Nah, kemudian pemerintah bisa melihat apa sih komentar dari orang yang tinggal di sini. Kemudian apa benar di situ terjadi kemacetan dan apa nanti action plan atau planning selanjutnya agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, selain itu dengan adanya kawasan TOD ini tentunya diharapkan agar kita memiliki kawasan yang terintegrasi, kemudian kita juga berkurang kemacetannya, dan kita juga berharap dengan kawasan TOD yang kita buat ini sudah lebih sudah memiliki sustainable transportation. Nah, dari situ kita bisa buat beberapa kawasan-kawasan TOD di tempat yang lain, ataupun jika memang ingin melakukan perencanaan kawasan yang lain juga bisa menggunakan RJS Urban ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab atau question and answer ya. Di sini saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk.
Ya, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang diberikan. Yang pertama dari Agni Muhammad. Selamat pagi Agni Muhammad. Nah, di sini pertanyaannya itu file yang disimpan nanti dalam format apa ya, Mas? Bisa dibuka di offline kah? Nah, kebetulan untuk RJS Urban sendiri karena kita web based, ini harus dibuka secara online. Karena memang di sini kita menggunakan application yang web based sehingga maka dari itu tadi sempat saya singgung juga ketika masyarakat bisa melihat. Nah, itu kan karena kita hanya bisa share link aja masyarakat bisa melihat karena sudah dipublish dari si government tersebut. Nah, jadi untuk jawabannya yaitu ini aplikasinya secara online, tidak bisa offline. Kalau untuk RJS Urban. Kemudian file yang disimpan nanti dalam format apa? Nah, kalau filenya ini bentuknya yaitu tulisannya nanti seperti apa? RJS Urban, lambangnya pun seperti itu. Nah, itu RJS Urban itu ada di dalam RJS Online. Yang nanti kita bisa lihat ada file kita yang berbentuk RJS Urban itu. Kemudian dari pertanyaan selanjutnya, Cika Aska. Selamat pagi Cika Aska. Pertanyaannya, penentuan indikator pembangunannya menggunakan aturan apa? Nah, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, penggunaan dalam penentuan indikator saya menentukan dengan aturan dari aturan TOD dari ITDP. Mungkin ketika Mbak Cika Aska nih memiliki literatur lain untuk TOD ataupun kawasan lain selain TOD, tentunya bisa dimasukkan indikatornya ke dalam RJS Urban ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Diah Lumayang Sari. Selamat pagi Diah, terima kasih pertanyaannya. Apakah ArcGIS Urban hanya dapat memvisualisasikan 3D bangunan saja? Maksudnya apa nih? Sebenarnya kalau ArcGIS Urban ini bisa juga memvisualisasikan secara 2 dimensi. Namun kan kalau memang visualisasi 2 dimensi itu tentunya sudah biasa kita sering lihat visualisasi 2 dimensi seperti peta-peta yang biasa kita buat di dokumen perencanaan. Maka dari itu kelebihan dari RJS Urban ini justru kita bisa memvisualisasikan secara 3D dari mulai zoningnya, kemudian tipologi bangunannya, hingga jenis kegiatannya apa. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari Diah Lumayang Sari lagi, apakah itu sudah terintegrasi dengan RJS Online dan RJS Enterprise? Ya, jadi memang RJS Urban ini terdapat di RJS Online. Jadi kalau RJS Urban belum terdapat di desktop ataupun Enterprise. Jadi dia memang ada di dalam RJS Urban. Jadi memang sudah terintegrasi dengan sudah terdapat di dalam RJS Online. Jadi sudah terintegrasi dengan RJS Online. Nah, bisa pertanyaan selanjutnya juga dari Diah Lumayang Sari. Desain project yang dimasukkan formatnya apa ya, Mas? Nah, tadi kan sebenarnya di awal sudah sempat dipaparkan bahwa kita bisa mengkonsum beberapa data BIM atau Building Information Modeling, mulai dari AutoCAD, Revit, data-data project 3D ataupun SketchUp sebenarnya juga bisa kita masukkan ke dalam RJS Urban ini. Tergantung data 3D yang kita miliki apa. Nah, kalau biasanya kan data-data 3D itu dari Revit atau SketchUp seperti itu. Jadi jawabannya tentunya kalau untuk formatnya apa sebenarnya contohnya yaitu bisa dari Revit, biasanya formatnya RVT ataupun SketchUp dan data-data BIM lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Diah Lumayang Sari lagi, oke.
dalam setiap lantai bangunannya bisa dikasih attachment file nggak? Nah, sebenarnya dari tadi kan sempat ditunjukkan bahwa kita bisa mengisi indikator-indikator yang ada dari si lantai bangunannya. Misalkan di setiap lantai bangunan ini mau diisi kegiatan yang lain. Misalkan di lantai pertama kita isi dengan kegiatan laundry. Di lantai keduanya kita isi dengan kegiatan tempat bermukim seperti itu. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Iqbal Adam. Hai, saya Iqbal ya. Hai Iqbal, selamat pagi. Kalau dari tadi yang dijelaskan acuan dasar pengembangannya dari land use planning, bagaimana terkait dengan network atau mobilitasnya? Apakah bisa melakukan network analisis dan routing analisis seperti di ArcGIS? Seperti berapa lama jarak berjalan kaki dari rumah ke kantor, berapa. Nah, kalau terkait analisis-analisis ini tentunya bisa kita lakukan. Mungkin bisa saya contohkan lagi. Bisa saya contohkan lagi terkait RJS urbannya. Nah, belum terlihat ya. Sebentar. Nah, di sini nih kita bisa melakukan beberapa analisis tersebut di RJS, kemudian kita masukkan sebagai indikator. Nah, tadi makanya saya memasukkan salah satunya nih accessibility. Nah, ini saya menentukan jarak dari titik transitnya yaitu MRT Blok M. Nah, ini kita tentukan service areanya mulai dari jarak berjalan kaki 5 menit, 10 menit, 15 menit, hingga 20 menit. Jadi dalam satu kawasan itu kita bisa berjalan kaki hanya dalam waktu 20 menit. Nah, dalam satu kawasan itu kita berpindah dari titik transportasi transit ini, misalkan ke rumah, ke perkantoran, nah itu kurang lebih service areanya seperti ini. Nah, berarti analisis-analisis yang tadi dibilang Mas Iqbal tentunya bisa diakomodir oleh RJS Urban. Karena salah satu acuan saya dalam mendeliniasi pun, saya mendeliniasi dengan tingkat walkability-nya di mana jarak terjauh orang berjalan kaki biasanya asumsinya adalah 500 meter hingga 1 kilometer. Nah, makanya di sini analisanya langsung terlihat bahwa ini delineasinya untuk yang 500 meter, kemudian yang terluar itu 1 kilo. Nah, ini sudah masuk ke dalam kawasan transit oriented development semua. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Marsulaya. Halo, ya halo Marsulaya. Kalau semua data bisa diakses oleh publik, apakah nantinya data yang ada bisa disimpan secara personal dan tidak terpublikasi secara umum? Nah, jadi seperti ini maksudnya, datanya itu bisa terkonsumsi oleh publik, si publik hanya bisa sebagai viewer atau dia hanya bisa mengkomen tadi, memberikan ide, kemudian dia melihat datanya, tapi dia tidak bisa menyimpan ataupun mengedit, karena yang bisa mengedit hanyalah dari sisi government-nya. Seperti itu. Bahkan kalau kita membahas yang project tadi, sebenarnya yang menginput project adalah bukan developernya, tapi mungkin orang JS yang ada di government tersebut yang akan menginput project-project yang sudah disubmit oleh pengembang. Jadi seperti itu. Kemudian Muhammad Marsulaya lagi, oke, misal ada proyek yang tidak berhubungan dengan TOD atau pemerintahan, misalkan kawasan yang direncanakan diperuntukkan kepada pihak swasta, klien yang dimana banyak di
pihak ketiga, kemudian diupload ke urbanarchis.com, kemudian baru bisa dipergunakan tool-tool yang ada sesuai dengan zoning regulation. Berarti tahapan untuk menghasilkan map seperti model tadi adalah membuat 3D bangunan kawasan dengan pihak ketiga. Sebenarnya untuk membuat bangunan 3D-nya sendiri, kalau yang project tadi, ya tentunya kita harus punya dulu data projectnya, entah itu dari si pengembang, yaitu si pihak ketiga, ataupun kita sendiri pun ingin mendevelop kawasan kita menggunakan desain kita. Nah, kita pun sendiri bisa menginput project kita ke dalam ArcGIS Urban ini. Dan tentunya juga disesuaikan dengan zoning regulation yang ada, karena kalau tidak disesuaikan dengan zoning regulation yang ada, pastinya akan memperburuk kawasan tersebut. Kemudian dari Reni Revaria, apakah ini free atau berbayar? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk ArcGIS Urban ini dia termasuk aplikasi yang berbayar atau tidak free. Terjawab ya Reni Revaria. Terima kasih pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Rizka Kuswati, siang Mas, saya mau nanya, kalau sepemahaman saya yang tadi kawasan Blok M itu bisa langsung 3D itu apakah otomatis dari programmingnya? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk base map-nya, kawasannya itu, kita berawal dari data-data seperti data bangunan, yang misalkan kita sudah nggak asing lagi ya dengan data-data seperti shapefile atau feature layer. Nah, data-data bangunan tersebutlah yang nantinya bisa kita extrude sesuai dengan ketinggian bangunan yang ada di existing. Nah, jadi tentunya di dalam database shapefile tersebut kita bisa masukkan ketinggian bangunan yang memang sudah sesuai dengan kawasan existing. Jadi nanti ketika sudah menjadi 3D, kita ubah menjadi scene layer, baru bisa dimasukkan ke dalam ArcGIS Urban ini. Seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi dari Satya Budi Nugraha. Ya, data atau informasi tentang zoning regulation berarti harus dimasukkan lebih dulu dalam database ArcGIS Urban. Selamat siang Pak, ini pertanyaannya di luar materi TOD, tapi masih tentang ArcGIS. Indikator apa saja yang dibutuhkan untuk melihat peta persebaran calon mahasiswa dari suatu perguruan tinggi? Atau apa saja data yang dibutuhkan untuk membuat peta persebaran calon mahasiswa? Ya, terima kasih pertanyaannya Tri Esther. Wah, sayang sudah live ya. Oke, mungkin nanti jawabannya bisa saya emailkan aja. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah live, kemudian dari Yesi Alonia juga sudah live ya Kak, data yang diinput yang gimana ya Kak, jika saya ingin membuat persebaran lahan atau suatu wilayah. Ya mungkin karena waktu yang juga sudah habis, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau masih jika ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa menghubungi email saya, bisa langsung ke iapratama@srindonesia.co.id. Nah, ini email saya. Nah, nanti teman-teman sekalian bisa bertanya melalui email tersebut. Nanti akan saya balas satu persatu emailnya. Mungkin jika tadi ada pertanyaan yang kurang terjawab ataupun masih ingin bertanya lagi terkait ArcGIS Urban atau tertarik dengan ArcGIS Urban, boleh bertanya lebih detail ke saya, ke alamat email saya, yaitu iapratama@indonesia.co.id. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.